Dulu, dunia mengenalnya sebagai Persia, kekaisaran raksasa yang melahirkan Cyrus Agung, arsitektur megah, dan penyair-penyair sufi yang mendunia. Namun hari ini, dunia mengenalnya sebagai Iran, pilar utama kekuatan Syiah di Timur Tengah. Pertanyaannya, bagaimana sebuah negeri yang dulunya merupakan pusat peradaban Sunni selama berabad-abad, tiba-tiba berubah menjadi benteng Syiah yang tak tergoyahkan? Mengapa nama Persia yang sudah bertahan ribuan tahun, tiba-tiba berganti menjadi Iran hanya dalam satu malam di tahun 1935? Hari ini, kita akan melakukan perjalanan melintasi waktu. Dari penaklukan Islam, munculnya dinasti Safawiyah yang berdarah, hingga revolusi modern yang mengubah peta politik dunia selamanya. Siapkan diri Anda, ini adalah sejarah panjang tentang identitas, pedang, dan keyakinan. Inilah sejarah Persia menjadi Iran. Akar Persia dan kedatangan Islam, kejayaan Sasanid dan cahaya Zoroaster. Sebelum dunia mengenal menara masjid yang menjulang di tanah Iran, tanah ini adalah milik para penyembah api suci, Kekaisaran Sasanid, sebuah adidaya dunia yang berdiri sejajar dengan Romawi Timur. Selama lebih dari 400 tahun, Sasanid adalah simbol kemegahan, etiket istana yang rumit, dan kekakuan kasta sosial. Agama resmi mereka adalah Zoroaster, sebuah keyakinan purba yang mengajarkan pertarungan abadi antara cahaya dan kegelapan, antara Ahura Mazda dan Ahriman. Di kuil-kuil api yang tersebar dari Mesopotamia hingga Asia Tengah, api suci dijaga agar tidak pernah padam selama berabad-abad. Bagi orang Persia saat itu, mereka adalah pusat dunia. Raja mereka dijuluki Syahansyah, raja dari segala raja. Namun, di balik tembok istana Ctesifon yang megah, fondasi kekaisaran ini mulai retak. Perang tanpa akhir dengan Romawi dan sistem kasta yang menindas rakyat kecil membuat Persia menjadi raksasa yang kelelahan, menunggu sebuah guncangan yang akan meruntuhkannya selamanya. Tahun 636 Masehi, di sebuah tempat bernama Kadisiyah, sejarah dunia berubah arah. Pasukan Muslim yang datang dari gersangnya gurun Arabia, tanpa zirah emas atau gajah perang, berhadapan dengan pasukan kavaleri berat Persia yang dipimpin oleh jenderal legendaris Rostam Farrokhzad. Bagi orang Persia, pasukan Arab hanyalah penunggang onta yang tak berpengalaman. Namun, mereka salah. Pasukan Rashidun membawa sesuatu yang tidak dimiliki Sasanid, spiritualitas baru yang menghapus kasta, dan taktik perang yang sangat fleksibel. Perang Kadisiyah berlangsung selama 4 hari yang berdarah. Badai pasir menghantam wajah pasukan Persia, memporak-porandakan formasi mereka. Saat Rostam terbunuh, moral Persia runtuh. Tak lama kemudian, Ctesifon, ibu kota yang tak tertembus, jatuh. Raja terakhir Sasanid, Yazdegerd III, lari ke pedalaman hanya untuk dibunuh oleh seorang tukang giling gandum. Persia tidak jatuh karena kekurangan senjata, ia jatuh karena sistem lamanya sudah tidak mampu lagi menopang harapan rakyatnya. Islam masuk bukan sekedar sebagai penakluk, tapi sebagai tatanan sosial baru yang menjanjikan kesetaraan bagi rakyat jelata Persia. Persia yang Sunni, pusat intelektual Islam. Ini adalah fakta yang sering kali dilupakan dalam narasi modern. Setelah masuk Islam, Persia tidak langsung menjadi Syiah. Justru sebaliknya, selama hampir 900 tahun, Persia adalah tulang punggung dunia Sunni. Islam tidak menghancurkan kecerdasan Persia. Islam justru memberikan bahan bakar baru bagi otak-otak jenius di wilayah ini. Inilah masa yang kita kenal sebagai Islamic Golden Age. Namun, jika Anda melihat daftar ulama paling berpengaruh dalam sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Anda akan terkejut menemukan bahwa mayoritas dari mereka adalah orang Persia. Siapa mereka? Mari kita lihat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dua penyusun kitab hadis paling soheh di dunia Sunni ini berasal dari wilayah budaya Persia, Bukhara dan Nishapur.
هذه المخطوطات تحكي قصصا عظيمة من الحكمة. نعم، وهنا أيضا نجد المزيد من الفلسفة. لنتشارك هذه الصفحات معا. Lihatlah Imam Al-Ghazali, sang Hujatul Islam, filsuf dan teolog Sunni terbesar yang lahir di Tus, Persia. Bahkan Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, memiliki darah Persia. هذا النص يلقي ضوءا جديدا على الفلسفة القديمة. نعم، متوافق مع ما تنسى. Persia saat itu adalah Silicon Valley bagi ilmu agama dan sains Islam. Selama 9 abad, jika Anda ingin belajar menjadi seorang Sunni yang alim, Anda tidak pergi ke Mekah atau Kairo. Anda pergi ke kota-kota di Persia seperti Rai, Hamadan, atau Merv. Persia dan Sunni adalah dua hal yang tak terpisahkan, hingga datangnya sebuah dinasti yang akan memutus hubungan itu dengan pedang. Tapi itu adalah cerita untuk bagian selanjutnya. Era dinasti Safawiyah, titik balik Syiah. Revolusi berdarah dinasti Safawiyah. Ismail pertama, pemuda 14 tahun yang mengguncang dunia. Tahun 1501 Masehi, seorang pemuda berusia 14 tahun bernama Ismail pertama memasuki kota Tabriz dengan pedang yang masih bersimbah darah. Ia bukan sekedar penakluk, ia mengklaim dirinya sebagai perwakilan Tuhan di bumi. Seorang remaja berusia 14 tahun dengan rambut merah dan mata yang tajam memasuki kota sebagai pemenang. Namanya adalah Ismail pertama, keturunan dari tarekat Safawiyah. Ismail bukan sekedar panglima perang biasa. Bagi para pengikut fanatiknya, pasukan Kizilbash atau si kepala merah, Ismail adalah sosok suci, bayangan Tuhan di bumi. Di usia di mana remaja modern baru memulai sekolah menengah, Ismail naik ke mimbar Masjid Jami Tabriz dan memproklamirkan dirinya sebagai Syah atau Raja Persia. أي الجنود الأوفياء لمراس الله تعسروا للأراضي مواجين مجد فارس. Namun, proklamasi itu diikuti oleh sebuah dekrit yang akan merobek fondasi sosial Persia. Syiah 12 imam kini menjadi agama resmi negara. Sebuah keputusan yang nekat, mengingat saat itu hampir 90% penduduk Persia masih memeluk paham Sunni. Bagaimana cara Ismail mengubah jutaan orang dalam sekejap? Konversi paksa antara pedang dan keyakinan. Ismail pertama sadar bahwa mengubah keyakinan sebuah bangsa yang sudah Sunni selama 900 tahun tidak bisa dilakukan dengan diskusi ramah tamah. Ia menggunakan metode yang sangat ekstrim, konversi atau mati. Ia memerintahkan para khatib di masjid-masjid untuk mengutuk secara terbuka 3 khalifah pertama, Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Bagi penduduk Sunni yang menganggap tokoh-tokoh tersebut sebagai pilar agama, ini adalah penghinaan luar biasa. Namun, pilihannya hanya 2, ikut mengutuk dan pindah ke Syiah, atau kepala mereka akan dipisahkan dari tubuh. Ismail tidak hanya menggunakan kekerasan fisik, ia menghancurkan makam-makam ulama Sunni, membakar buku-buku teologi Sunni, dan mengubah masjid-masjid Sunni menjadi pusat pengajaran Syiah. Ribuan ulama Sunni yang menolak tunduk melarikan diri ke Kekaisaran Ottoman atau ke India. Untuk mengisi kekosongan intelektual, Ismail melakukan strategi cerdas. Ia mengimpor ulama-ulama Syiah dari luar Persia, dari Lebanon, Bahrain, dan Irak Selatan. Mereka diberi tanah dan kekuasaan untuk mencetak ulang identitas spiritual bangsa Persia dari nol. Motif politik. Mengapa Syiah? Mengapa Ismail begitu terobsesi menjadikan Persia sebagai Syiah? Apakah ini murni karena keyakinan teologis? Sejarawan melihat ada motif politik yang jauh lebih besar di baliknya, penciptaan identitas nasional. Bayangkan posisi Persia saat itu. Di sebelah barat ada raksasa dunia, Kekaisaran Ottoman atau Turki, yang mengklaim sebagai pemimpin seluruh dunia Sunni. Di sebelah timur ada suku-suku Uzbek yang juga Sunni. Jika Persia tetap Sunni, rakyat Persia akan selalu memiliki kecenderungan untuk setia kepada Sultan Ottoman sebagai pemimpin agama tertinggi.
Ismail butuh sebuah tembok teologis. Dengan menjadikan Persia sebagai Syiah, ia menciptakan pemisah yang permanen. Syiah bukan hanya soal agama. Syiah adalah alat untuk mengatakan, kami bukan Turki, kami bukan Arab, kami adalah Persia, kami unik, kami berbeda. Konversi paksa ini adalah cara Ismail untuk menyatukan puluhan suku yang bertikai di bawah satu bendera dan satu imam. Syiah menjadi perekat nasionalisme Persia yang baru. Sejak saat itu, persaingan antara Persia dan Ottoman bukan lagi sekedar perebutan wilayah, melainkan perang suci antara dua interpretasi Islam yang berbeda. Batas wilayah yang diciptakan Ismail dengan darah dan doa itulah yang kemudian menjadi cikal bakal perbatasan negara Iran modern yang kita kenal hari ini. Persaingan dua raksasa, benturan dua khalifah. Dunia Islam abad ke-16 bukan lagi satu kesatuan. Ia terbelah menjadi dua kutub raksasa yang saling berhadapan. Di barat, Kekaisaran Ottoman, Turki, di bawah Sultan Selim I, sang pemegang gelar khalifah seluruh umat Islam Sunni. Di timur, dinasti Safawiyah di bawah Syah Ismail I, sang pemimpin spiritual Syiah. Ini bukan sekedar perebutan wilayah subur di Mesopotamia atau jalur perdagangan sutra. Ini adalah perang eksistensial. Bagi Ottoman, Safawiyah adalah bid'ah yang mengancam stabilitas dalam negeri mereka. Bagi Safawiyah, Ottoman adalah penjajah yang menghalangi kedaulatan Persia. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Sultan Selim I mengirim surat penghinaan kepada Ismail, menyebutnya sebagai pendosa yang sesat. Balasan Ismail, ia mengirimkan kotak berisi emas dan candu, menyiratkan bahwa Sultan Ottoman sedang mabuk kekuasaan. Perang tidak bisa dihindari lagi. Tragedi Chaldiran, pedang versus meriam. Agustus 1514, Lembah Chaldiran menjadi saksi bisu salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah Islam. Pasukan Safawiyah, Qizilbash, datang dengan keberanian buta. Mereka percaya bahwa Syah Ismail adalah sosok setengah dewa yang tak bisa terluka, sehingga mereka menyerang hanya dengan pedang dan panah, meremehkan senjata api. Namun, Ottoman membawa teknologi masa depan, Janissary dengan senapan musket dan barisan meriam raksasa yang dirantai menjadi satu. Hasilnya adalah pembantaian. Kavaleri legendaris Persia hancur berkeping-keping oleh bubuk mesiu Ottoman. Ismail terluka dan nyaris tertangkap. Ia melarikan diri, namun jiwanya hancur. Konon setelah kekalahan di Chaldiran, Ismail tidak pernah lagi tersenyum hingga akhir hayatnya. Kekalahan ini menetapkan batas permanen. Ottoman menguasai Irak dan Anatolia Timur, sementara Safawiyah tetap bertahan di dataran tinggi Persia. Inilah garis batas yang hari ini menjadi perbatasan antara Iran, Irak, dan Turki. Impor intelektual membangun jantung Syiah. Sadar bahwa kekuatan militer saja tidak cukup untuk melawan pengaruh Sunni Ottoman, penerus Ismail melakukan strategi jangka panjang, perang intelektual. Karena tradisi Syiah di Persia masih sangat dangkal dan dangkal, para Syah Safawiyah melakukan impor ulama besar-besaran. Mereka mengundang ulama-ulama Syiah dari Jabal Amil, Libanon modern, Bahrain, dan Al-Hasa. Ulama-ulama asing inilah yang menyusun kitab-kitab hukum Syiah, membangun sistem madrasah, dan menciptakan birokrasi keagamaan yang sangat kuat di Persia. Mereka diberikan posisi tinggi di istana, menjadikan agama dan negara menjadi satu entitas yang tak terpisahkan. Inilah saat di mana identitas Persia benar-benar terkunci dalam Syiah. Syiah bukan lagi sekedar aliran yang dipaksakan dari atas, tapi mulai meresap ke dalam tradisi,
seni, ritual harian hingga sumsum tulang rakyat Persia. Mereka tidak lagi hanya merasa sebagai Muslim, tapi sebagai Muslim Syiah Persia, sebuah identitas unik yang menjadi benteng tak tembus di tengah kepungan dunia Sunni. Dari Persia ke Iran, Reza Shah, Napoleon dari Timur. Memasuki abad ke-20, dunia berubah. Kekaisaran-kekaisaran tua runtuh, digantikan oleh negara-negara bangsa yang haus akan modernitas. Di tengah kekacauan pasca Perang Dunia I, muncul seorang perwira militer bertangan besi, Reza Shah Pahlavi. Ia melihat Persia sebagai raksasa yang tertidur, terbelenggu oleh tradisi kuno dan pengaruh asing yang mencekik. Terinspirasi oleh Mustafa Kemal Atatürk di Turki, Reza Shah memulai misi raksasa, membangun kembali Persia dari puing-puing feodalisme menjadi negara modern yang sekuler. Ia membangun jalan kereta api, mendirikan universitas, dan yang paling kontroversial, ia mulai membatasi kekuasaan para ulama Syiah yang telah mendominasi kehidupan publik sejak era Safawiyah. Namun bagi Reza Shah, modernisasi bukan hanya soal mesin, ini soal bagaimana dunia memandang bangsanya. Skandal nama 1935, Tanah Bangsa Arya. 21 Maret 1935, hari Tahun Baru Nauruz, sebuah telegram dikirimkan ke seluruh kedutaan besar asing di seluruh dunia. Isinya singkat namun mengguncangkan. Mulai hari ini, jangan lagi sebut kami Persia, sebut kami Iran. Mengapa perubahan ini begitu krusial? Persia atau Pars sebenarnya hanyalah satu provinsi di wilayah itu. Sedangkan Iran berasal dari kata Aryanam yang berarti tanah bangsa Arya. Reza Shah ingin membangkitkan rasa bangga akan ras dan identitas asli mereka yang sudah ada jauh sebelum pengaruh luar masuk. Kedua, ada pengaruh politik global yang halus. Pada tahun 1930-an, istilah Arya sedang naik daun di Eropa, khususnya Jerman. Dengan menggunakan nama Iran, Reza Shah ingin menunjukkan bahwa bangsanya setara dengan bangsa-bangsa besar di Eropa. Sebuah bangsa yang modern, sekuler, dan bukan hanya negeri dongeng Persia yang kuno. Perubahan nama ini adalah pernyataan perang terhadap keterbelakangan. Namun, bagi para ulama, perubahan ini adalah awal dari ancaman terhadap fondasi agama. Selama berabad-abad, orang Barat menyebut negeri ini Persia, sebuah nama yang diambil dari bangsa Gunaki kuno untuk menyebut wilayah Pars. Namun bagi rakyatnya sendiri, negeri ini selalu bernama Eran atau Iran. Reza Shah ingin menghapus citra Persia yang di mata Barat identik dengan kucing eksotis, karpet mahal, dan negeri dongeng yang lemah. Ia memilih Iran, yang secara etimologi berarti tanah bangsa Arya. Ini adalah pernyataan politik yang berani. Dengan memilih nama Iran, ia ingin menghubungkan bangsanya langsung ke akar masa lalu sebelum Islam, ke era kejayaan Kirus dan Darius yang agung. Ia ingin dunia tahu bahwa mereka bukan sekedar wilayah Muslim, melainkan sebuah bangsa besar dengan ras yang unggul dan sejarah yang mendahului agama itu sendiri. Benturan identitas, nasionalisme versus teokrasi. Perubahan nama ini adalah puncak dari ambisi nasionalisme Reza Shah. Ia ingin memisahkan identitas Iran dari dominasi identitas Syiah. Ia ingin rakyatnya merasa sebagai Iran terlebih dahulu, baru kemudian sebagai Muslim. Ia melarang penggunaan hijab di ruang publik, memaksa pria memakai topi gaya Barat, dan mencoba mengganti hukum syariat dengan hukum sipil. Bagi Reza Shah, Syiah adalah warisan Safawiyah yang membuatnya terlihat kuno di mata Eropa. Namun ia lupa satu hal, identitas Syiah yang ditanamkan dengan darah oleh Ismail I selama ratusan tahun telah meresap terlalu dalam ke sumsum tulang rakyat jelata. Upaya paksa untuk mensekulerkan Iran ini justru menanam benih dendam di hati kaum agamawan. Sebuah dendam yang akan tersimpan selama berpuluh-puluh tahun, menunggu saat yang tepat untuk meledak dan mengambil alih kembali tanah Arya ini di bawah panji imam.
Revolusi 1979 dan Republik Islam. Syah terakhir dan gemerlap yang rapuh. Tahun 1970-an, Mohammad Reza Pahlavi, putra dari Reza Shah, membawa ambisi ayahnya ke level yang lebih ekstrim. Ia merayakan 2.500 tahun monarki Persia dengan pesta paling mewah dalam sejarah modern di tengah reruntuhan Persepolis. Ia ingin dunia melihat Iran sebagai Paris di Timur Tengah. Namun, di balik gemerlap lampu diskotik Teheran dan modernisasi gaya barat, ada luka yang menganga. Rakyat miskin merasa terhina oleh gaya hidup elit yang pro-Amerika. Dan yang paling penting, para ulama Syiah merasa identitas Islam yang menjadi nyawa bangsa ini sedang dihapus secara paksa oleh penguasa yang mereka anggap sebagai boneka asing. Kepulangan sang Ayatollah, Wilayatul Faqih. 1 Februari 1979, langit Teheran menjadi saksi kepulangan seorang kakek berusia 76 tahun dari pengasingannya, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ia tidak membawa senjata, ia hanya membawa sebuah gagasan yang akan mengguncang dunia, Wilayatul Faqih. Konsep ini adalah evolusi terakhir dari identitas Syiah di Iran. Selama ratusan tahun sejak era Safawiyah, ulama Syiah biasanya menjaga jarak dari kekuasaan politik praktis sambil menunggu kedatangan Imam Mahdi. Namun, Khomeini berkata, kita tidak bisa hanya menunggu. Selama imam gaib, ulama yang paling berilmu harus memegang kendali negara. الانتظار السلبي إلى الحكم الفعال. نعم، الإمام خفي وجه. سنطبق الشريعة وندير الدولة. بأمركم سنعمل على ذلك. Revolusi 1979 bukan sekedar pergantian rezim. Ini adalah kemenangan identitas Syiah Safawiyah atas nasionalisme sekuler Pahlavi. Dalam sekejap, miniskirt berganti menjadi cador hitam, bar berganti menjadi madrasah, dan nama Iran kini resmi menyandang gelar Republik Islam. Iran hari ini, perpaduan dua dunia. مستويات الإشعاع مستقرة، نراقب عن كسب. هذه النصوص تؤكد على الحكمة القديمة. الطاقة النووية تتطلب دقة متناهية. لنتدبر معاني هذه الآيات بعناية. Hari ini, Iran adalah sebuah paradoks. Ia adalah negara dengan teknologi nuklir dan satelit, namun dijalankan oleh Dewan Ulama Senior. Ia adalah bangsa yang bangga akan darah Arya dan akar Persianya yang sudah berusia 3.000 tahun, namun tetap menjadikan kesyahidan Imam Hussein di Karbala sebagai kompas moral tertingginya. Syiah bukan lagi sekedar aliran mayoritas, ia adalah identitas geopolitik Iran. Syiah menjadi alat bagi Iran untuk memproyeksikan kekuatannya di Timur Tengah, dari Lebanon, Suriah, hingga Yaman. Sebuah bulan sabit Syiah yang membuat rival-rivalnya bergemetar. Iran hari ini membuktikan satu hal, identitas yang ditanamkan melalui sejarah yang panjang tidak akan pernah bisa dihapus oleh dekret pemerintah manapun. Mereka adalah anak cucu Kairus Agung, namun mereka adalah pembela Panji Ahlul Bait. Jadi, bagaimana Persia menjadi Iran dan Syiah menjadi mayoritas? Perjalanan kita ini mengajarkan kita bahwa sejarah tidak pernah berjalan lurus. Persia yang Sunni berubah menjadi Syiah karena pedang Safawiyah. Ini menunjukkan bahwa identitas sebuah bangsa tidak terbentuk secara kebetulan. Persia yang eksotis berubah menjadi Iran yang nasionalis karena ambisi Pahlavi, dan Iran yang sekuler berubah menjadi teokrasi karena visi Khomeini. Negara ini adalah bukti bahwa identitas sebuah bangsa adalah sebuah mozaik. Ia terus berubah, namun akarnya tetap tertanam dalam. Nama boleh berganti, sistem boleh runtuh, tapi ruh dari tanah ini,
Perpaduan antara kecerdasan Persia dan keyakinan Syiah akan selalu menemukan caranya untuk tetap hidup. Terima kasih telah menemani kami menelusuri jejak panjang ini. Jika kisah ini memberi Anda sudut pandang baru, silahkan klik like dan subscribe. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Di masa depan, apakah identitas Persia atau Syiah yang akan lebih dominan menentukan arah Iran? Velbel Channel pamit undur diri. Sampai jumpa di perjalanan sejarah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.